Halo kawan pajak, senang sekali kami hadir di sini dari KPP Semarang Barat menyapa teman-teman wajib pajak yang tergabung atau mengikuti sosmed Instagram KPP Pratama Semarang Barat. Di sini kami akan menyapa lebih lanjut mengenai Per 7 tahun 2025. Sebelumnya kita boleh kenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan, saya Deswita, saya penyuluh KPP Pratama Semarang Barat, dan rekan saya Olin Raini, penyuluh pajak KPP Pratama Semarang. Baik, mungkin kawan pajak ini pertama-tama kita berikan apresiasi dulu kali ya Mbak Ami ya. Selain apresiasi juga ucapan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang dengan sabar dan setia mengikuti perkembangan Cortex yang telah dilakukan implementasinya sejak Januari 2025. Mungkin wajib pajak mengalami gejolak gitu ya. Tapi terima kasih kepada wajib pajak tetap setia untuk mengikuti perkembangan, dan selalu kita harapkan dukungan dan juga doa dari wajib pajak supaya implementasi Cortex ini semakin hari semakin sempurna gitu ya. Walaupun memang kesempurnaan milik yang di atas ya, tapi kita berusaha untuk selalu melakukan perbaikan gitu. Nah, sejak tahun 2025 sampai sekarang sudah berjalan berapa lama ini ya? 6 bulan ya. bulan sejak implementasi Cortex per 1 Januari. Per 1 Januari ya. Jadi udah setengah tahun nih kawan ya. Tapi dan udah banyak perubahan sekali Kak Dea. Benar. Di awal tahun rame sekali, Januari, Februari itu KPP rame sekali, tapi sekarang udah di bulan ke-6 makin sedikit wajib pajak yang datang ke KPP untuk konsultasi Cortex. Mungkin ini pertanda baik ya. Pertanda baik ya, berarti dari Cortexnya sudah bisa lancar, wajib pajaknya juga sudah paham gitu. Udah kayak hatam gitu ya, mendengar senang banget. Udah 6 bulan. Tiap hari bangun tidur ya. Cortex gitu ya. Enggak sih, semoga nanti wajib pajak juga harapan Direktorat Jenderal Pajak, wajib pajak tidak mengalami kesulitan, dan dengan adanya Cortex ini memang benar-benar membantu semua tahapan perpajakan dari awal pendaftaran sampai ke pelaporan dan juga nanti ada pertanggapan dari surat yang dikirimkan oleh AR gitu ya. Jadi Cortex itu untuk semakin mempermudah wajib pajak untuk menjalankan kewajiban, hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sendiri. Baik. Nah, sesuai judulnya nih, kita akan sedikit mengupas ya terkait per yang baru saja terbit. Kebetulan dekat-dekat ini ada beberapa per ya kawan nih ya. Banyak sekali yang banyak terbit ya. Ada PMK 81 dan implementasi sistem Cortex. Itu ada beberapa aturan yang lama itu belum mengakomodir terkait dengan apa yang sudah terimplementasi di Cortex, terutama adanya NIK sebagai bisa menjadi NPWP itu belum diakomodir di peraturan yang lama. Makanya dengan aturan baru PMK 81 diterbitkan aturan turunan terkait dengan pelaksanaan administrasi NPWP, PKP, serta jenis-jenis dokumen dan saluran pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, berarti untuk kesempatan Instagram Live kali ini kami akan membahas secara detail terkait Per 7 tahun 2025 tentang petunjuk pelaksanaan administrasi NPWP, PKP, dan objek pajak bumi dan bangunan, serta rincian jenis dokumen dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Di sini kita mungkin lebih mengulas sistematikanya ya Kak Oni ya. Ada 95 pasal dan 10 bab. Nah, sekali. Berapa halaman Kak? Halamannya itu ratusan gitu ya. Berapa? Wafer ya. Ini lapis tapi yang ini halaman ya. Nah, ada dari bab 1 sampai bab 10. Nah, mungkin bisa langsung, nggak usah kita jelaskan satu persatu isi babnya, bisa nanti sambil teman-teman wajib pajak untuk mengulas secara mandiri, kita berikan pokok-pokok perubahannya. Intinya sih Per 07 ini merupakan penyederhanaan dari beberapa per-per sebelumnya. Jadi kan kalau misalkan ada NPWP itu kan diaturnya di Per 04. Terkait dengan ini gabungan juga yang Per 27 terkait dengan
objek pajak PBB, kemudian terkait dengan aturan yang mengatur dokumen dan saluran pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi Per 07 ini menggabungkan menjadi satu, ya. jadi Menyederhanakan, ya, betul. menyederhanakan menjadi satu per aja. Oke. Akhirnya ya dijadikan satu, dikumpulin gitu, diringkas. Kan butuh banget tuh kita ringkasan ya kan. Iya, betul, biar mempermudah. Betul. Jadi ada beberapa poin ya terkait perubahan di Per 07, terutama yang sebelumnya kan diatur di Per 04 2020 ya, terkait dengan administrasi NPWP. Yang pertama itu terkait dengan pendaftaran wajib pajak untuk memperoleh NPWP itu dahulu di Per 04 itu ada 3 di KPP sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan, atau tempat kegiatan usaha. Sedangkan kalau nanti di Per 7 ini untuk pendaftaran NPWP itu KPP-nya itu sesuai tempat tinggal dan tempat kedudukan. Nah, kenapa tempat kegiatan usaha wajib pajak ini sudah tidak ada? Karena di PMK 81 di Undang-Undang HPP nanti kan tidak ada lagi NPWP cabang. Jadi kegiatan usaha semuanya pemusatan di pusat. Jadi tidak ada lagi penerbitan NPWP cabang. Makanya untuk pendaftaran NPWP tetap KPP-nya itu sesuai tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak pusatnya. Kemudian ada yang baru, ini format NPWP itu di PMK 136. Itu NIK itu untuk WPOP penduduk dan nomor dengan 16 digit bagi WP lainnya aja. Jadi untuk tapi ini kita tidak serta menjadi NPWP ya Kak? Nah itu nih, waduh nanti tiba-tiba dapat KTP langsung jadi wajib pajak. Tidak teman-teman, tidak wajib pajak. Jadi selama belum dilakukan aktivasi NIK berarti tidak menjadi wajib pajak. Iya. Kemudian ada yang baru yaitu ada unit keluarga untuk kepentingan perpajakan. Sini family tax unit. Jadi keluarga itu nantinya itu adalah satu entitas ekonomi di mana nanti ada satu kepala keluarga yaitu suami. Nah, nanti suami itu akan menjalankan kewajiban perpajakan dari istri maupun anak yang belum dewasa. Jadi nanti satu keluarga itu cukup satu yang melaporkan SPT yaitu suami. Kemudian terkait dengan tempat kedudukan WPKSO, kalau dulu itu tempat kedudukannya itu disamakan dengan WP Badan pada umumnya, tapi sekarang tempat kedudukan bagi WPKSO itu nanti diatur di Peraturan Menteri Keuangan tempat kedudukannya. Kemudian diatur juga untuk sekarang ada yang baru nomor identitas perpajakan. Jadi untuk kan kalau untuk diterbitkan NPWP itu kalau memenuhi syarat subjektif dan objektif ya dua-duanya harus terpenuhi, tapi ada kalanya wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan syarat objektif maupun subjektif ini ingin menjalankan kewajiban perpajakan kayak misalkan jual beli tanah atau dia bekerja tapi di bawah penghasilan PTKP itu bisa lawan transaksinya bisa menerbitkan bukti potong. Nah, makanya di Kortex ini ada nama istilahnya NIP, nomor identitas perpajakan. Jadi NIK-nya itu tidak diaktifasi sebagai NPWP, hanya terregistrasi di Kortex. Berarti mungkin teman-teman wajib pajak ini sudah mengalami nih, kan kalau pendaftaran ada 2 ya, ada registrasi atau aktivasi NIK. Nah yang dijelaskan Kak Oni ini sebagai nomor identitas perpajakan adalah step yang dilakukan dengan cara hanya registrasi. Jadi memang hanya terregistrasi namun tidak menjadi wajib NPWP, jadi tidak diaktifkan jadi NPWP, tidak wajib menjalankan kewajiban perpajakan. Betul. Nah pokok yang kedua ya, itu apa aja Kak Oni? Ada istilah kalau dulu itu bendahara, kalau di Per 7 sekarang diganti menjadi instansi pemerintah. Baik. Nah kemudian untuk pendaftaran NPWP nih, pendaftaran NPWP kalau dulu kan harus dilakukan sesuai KPP tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. Kalau sekarang borderless. Bisa di KPP mana aja. Nggak harus langsung, aduh lagi di luar kota memang ada acara selain di luar domisili, jadi nggak harus kembali ke kota domisili, langsung aja dimanapun kita bisa langsung mendaftarkan NPWP. Jadi kalau misalkan datang langsung ke KPP bisa di KPP mana aja, atau dilakukan secara elektronik pun bisa melalui portal wajib pajak
laman integrasi dan kontak center. Oke. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran wajib pajak untuk orang pribadi, kalau dulu kan harus ada melampirkan ada fotokopi KTP, kemudian kalau sama WNA itu fotokopi paspor, fotokopi kita. Kalau sekarang untuk pendaftaran orang pribadi itu tidak perlu melampirkan dokumen fotokopi kembali, yang penting NIK-nya itu hanya perlu aktivasi aja. Berarti semua memang benar-benar terintegrasi secara elektronik ya. Berarti mendukung banget paperless nih Kak Uni ya. Berarti nggak usah fotokopi ya. Dan untuk kemudian selanjutnya ini untuk wanita kawin. Kalau statusnya HB, hidup berpisah, itu harus, kalau dulu di Per 4 harus melampirkan fotokopi KTP, KTP suami istri ya, kakak, akta perkawinan, perjanjian. Kalau misalkan dalam konteks ini hanya perlu melampirkan salinan, misalkan dia HB, hanya dokumen pendukung yang perlu dilampirkan hanya salinan putusan hakim, atau apabila dia MT atau PH hanya melampirkan surat pernyataan atau perjanjian pisah harta aja. Ya, berarti memang tidak diperlukan yang dasar-dasar seperti yang fotokopi KTP gitu ya, memang hanya putusan saja yang harus dilampirkan karena tadi sudah terintegrasi dengan NIK. Iya, betul. Kemudian untuk saluran tempat pendaftaran tertentu itu contoh kan ada tadi disampaikan untuk daftar NPWP kan bisa ke saluran tempat pendaftaran tertentu, itu contohnya di SABH atau SABU, atau di OSS atau tempat pelayanan tertentu kayak misalkan di MPP. Nah, MPP itu bisa juga. MPP apa sih Kak Uni? Itu mall pelayanan publik. Jadi masing-masing instansi pemerintah itu membuat layanan ya, loket di satu tempat. Jadi misalkan terpusat gitu ya. Jadi kalau sama NPP di Semarang itu ada di Mangkang. Ada di Terminal Mangkang. Jadi wajib pajak Semarang Barat yang mungkin kok rasa jauh nih ke KPP, bisa langsung datang ke NPP. Dan jangan lupa di sana juga ada layanan perpajakan lain di bidang pemerintahan, ada Dukcapil, terus ada imigrasi dan lainnya. Jadi siapa tahu wajib pajak belum pernah mengunjungi MPP, silahkan datang ke MPP di Terminal Mangkang ya. Lantai 2. Lantai satunya terminalnya ya. Lanjut Kak Andi. Selanjutnya terkait dengan administrasi akun wajib pajak dan kode otorisasi dan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik baru ya Kak Dia ya. Jadi beda sama yang kemarin ya? Beda. Jadi kalau misalkan dulu itu sertifikat elektronik itu melekatnya ke NPWP, ke badannya. Jadi kalau misalkan PT apa membuat sertifikat elektronik kan harus ada syarat-syaratnya, kayak misalkan yang panjang itu ya, yang banyak banget, yang banyak itu harus 2 tahun itu. Betul. Nah, kalau sertifikat elektronik ini pun ada beberapa pilihan ya, nggak cuma dari DJP aja menerbitkan, tapi ada dari BSSN, dari IM itu juga bisa. Kalau misalkan mau mendaftar yang lewat KUDJP itu bisa lewat Cortex atau datang langsung ke KPP. Dan ada masa berlakunya juga kalau misalkan dari DJP itu masa berlakunya 2 tahun. Oke. Terus nanti setelah 2 tahun perpanjangnya gimana Kak nih? Jadi perpanjangannya sama lewat Cortex. Jadi misalkan nih sertifikat elektroniknya habis di Juni 2026. Tapi di Januari 2026 kita lupa nih. Nah, di Januari 2026 kita bikin lagi. Maka masa aktifnya mengikuti sertifikat elektronik terakhir kita yang baru ya. Jadi masa berlakunya nanti sampai Januari 2028. Walaupun memang harus perpanjang, tapi tenang, nggak serumit dan sekompleks yang dulu, karena tinggal diajukan aja melalui laman Cortex. Hanya bikin paspres aja. Paspres aja ya. Tidak ada foto-foto lagi. Kalau dulu di awal kan ada verifikasi foto ya. Sekarang tinggal udah dipermudah, klik ya, bikin ya. paspres aja. Oke. Lanjut Kak Uni. Kemudian terkait dengan perubahan WP Badan. Kalau sama dulu di Per 4 2020, kalau sama WP Badan ada perubahan bentuk badan hukumnya, maka wajib pajak harus bikin NPWP baru, daftar baru. Misalkan dari PT mau ganti ke CV, terus bikin baru lagi. Berarti ditutup dulu, baru bikin NPWP CV setelah yang PT dihapuskan NPWP-nya. Kalau di Per 7 ini
tinggal reform aja ya. tinggal dilakukan perubahan data. Hmm. Kecuali bisa langsung, kecuali untuk perubahan data disebabkan adanya ketentuan peraturan perundang. Jadi kalau misalkan dia harus berubah karena ada ketentuan peraturan perundang-undangan, itu bisa dilakukan perubahan data aja, jadi tidak perlu diterbitkan NPWP baru. Oh, baik. Oke, kemudian Pokok perubahan selanjutnya Kak Oni. ini terkait dengan pemindahan wajib pajak. Oh, terkait NITKU Kak. NITKU. Jadi sekarang ini ada yang terbaru, adanya nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi, Yang 000 itu iya, ya. 22 digit. Jadi totalnya NPWP kan 16 karena mengikuti digit NIK ditambah 6 digit di belakangnya. Kok banyak banget. Nah, itu adalah nomor NITKU ya, Iya. nomor identitas tempat kegiatan usaha. Terus ada satu lagi wajib pajak non efektif. Kok dulu istilahnya non efektif, di kan 07 diganti menjadi non aktif istilahnya. Ya. Nah, yang terbaru lagi kalau misalkan wanita kawin ingin NPWP-nya gabung dengan suami. Kalau dulu kan kalau misalkan istri mau NPWP-nya gabung dengan suami itu harus melakukan penghapusan NPWP. Nah, kalau sekarang kalau sama di eranya Koreks, kalau wanita kawin ingin gabung NPWP-nya suami itu tinggal menonaktifkan NPWP-nya aja. Jadi kalau misalkan suatu waktu berpisah atau suaminya meninggal, tinggal dan istri ingin menjalankan kewajiban berpajaknya, tinggal diaktifkan lagi. Jadi NPWP-nya tidak dihapus ya. Kemudian mungkin kita singgung yang sering terjadi atau memang umum terjadi di teman-teman wajib pajak ya Kak Oni ya. Tadi kan udah ya yang NPWP wanita kawin, terus kemudian pokok selanjutnya sebenarnya masih ada tentang KITAS ya. iya, kalau untuk Pengukuhan PKP. jadi untuk pengukuhan PKP ini lebih disederhanakan dokumennya. Kalau dulu kan banyak sekali ngisi formulir, harus melampirkan KTP direktur, NPWP direktur, NPWP badan, kemudian harus akta pendirian. Sekarang untuk pengukuhan PKP hanya mengisi formulir dan peta dan foto lokasi usahanya aja. Oh, baik. Kemudian kalau dulu ada syarat, kalau misalkan kalau mau PKP ini harus 2 tahun terakhir itu sudah lapor SPT tahunan sama nggak punya utang. Kalau sekarang enggak. Wah, berarti lebih dipermudah Lebih ya dipermudah untuk lagi. administrasi pengajuan PKP. Kalau dulu kan juga SKP PKP itu terbit 1 hari setelah BPE diterbitkan. Jadi hari ini ngajuin PKP langsung terbit SPPKP. Kalau sekarang itu BP mengajukan permohonan PKP itu akan terbit BPE atau BPS. Di sini BPE itu dipersamakan dengan surat keterangan permohonan PKP. Nah, ini diterbitkan 1 hari kerja. Nah, SPPKP itu terbit nanti setelah 10 hari kerja. Jadi nanti setelah mengajukan permohonan, kalau dulu kan 1 plus 10 Kak. Kalau sekarang itu langsung 10 hari kerja sejak BPE diterbitkan. Itu diskon 1 hari ya, karena langsung dihitung 10-nya sudah termasuk tadi ya. BPE sudah dipersamakan dengan surat keterangan permohonan. Mohon maaf. Jadi BPE dipersamakan dengan surat keterangan permohonan PKP. Oke. Nah, nanti setelah 10 hari nanti akan apabila disetujui nanti baru terbit SPPKP. Jadi SPPKP terbitnya di akhir setelah 10 hari ini. Setelah penelitian dari KPP. Berarti sudah langsung bisa membuat faktur pajak ya itu. Sudah bisa. Terus ada pokok perubahan lagi Kak yang terkait PKP? Terkait PKP cuma itu. Intinya mungkin hanya itu ya, poin-poin inti terkait perubahannya. Nah, sekarang kita sudah membahas terkait administrasi perubahannya apa aja dari Per 4 2020 ke Per 7 2025. Nah, sekarang mungkin kita bahas terkait Paling yang banyak dibahas NPWP ya. Yang masih menjadi pertanyaan nih, yang tadi berarti gimana kalau dengan dipersamakan dengan KTP tuh apakah saya sudah menjadi wajib pajak atau belum gitu? Gimana Kak Oni? Jadi syarat bisa terbit NPWP itu kan apabila memenuhi syarat subjektif dan
objektif, baik itu orang pribadi, warisan belum terbagi, badan maupun instansi pemerintah. Itu apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif, itu wajib mendaftarkan diri ke KPP tempat tinggal maupun tempat kedudukan. Apabila dia orang pribadi penduduk, NIK-nya itu akan diaktifasi. Kalau dia WP wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, WP badan dan instansi pemerintah, nanti akan diterbitkan NPWP 16 digit. Nah, NPWP ini merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Jadi untuk bayar PPh, untuk melakukan pemotongan pemungutan PPh, kemudian pelaporan dan pemberian layanan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lain, maupun kayak misalkan kalau di OSS ya, OSS atau kita perizinan ke dinas yang lain, itu kan butuh NPWP. Nah, itu bisa digunakan tidak hanya untuk perpajakan tapi juga administrasi lain, untuk memenuhi kewajiban perpajakan di administrasi lain ya. Karena kan sekarang sepertinya semua juga butuh NPWP ya Kak ya, mau bikin rekening harus ada NPWP, mendaftar pekerjaan, lamaran pekerjaan, bahkan juga sudah melampirkan NPWP. Nah, selama sudah mempunyai NIK, tinggal diaktifkan saja karena NPWP sekarang dipersamakan dengan NIK, dipadankan dengan NIK. Nah, selanjutnya ada NPWP bagi keluarga. Nah, gimana Pak Oni? Tadi sudah disinggung sedikit nih. Jadi kalau misalkan suami itu sebagai kepala keluarga, maka untuk pelaksanaan kewajiban wanita kawin yang tidak dikenai pajak terpisah sama anak yang belum dewasa, itu kewajiban perpajakannya digabungkan oleh suami. Jadi kepala keluarga ya. Kepala keluarga. Jadi nanti yang melaporkan SPT-nya adalah suami. Nah, kemudian apabila di kemudian hari wanita kawin tersebut memenuhi persyaratan objektif dan memenuhi keadaan misalkan hidup berpisah, melakukan perjanjian pisah harta, atau ingin menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah, meninggal, suaminya meninggal atau bercerai, itu kalau sebelumnya karena dia gabungan status NPWP-nya tuh nggak aktif. Kalau dia hidup berpisah atau bercerai, ya disebutkan, itu bisa mengaktifkan kembali NPWP-nya menjadi aktif. Untuk pengajuan pengaktifannya itu bisa melalui Kortex. Nah, ini ada status juga kalau misalkan wanita kawin, statusnya dia tuh kakak ada. Jadi menjadi kepala keluarga ya. Wanita kawin statusnya kepala keluarga sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan, maka si wanita kawin tersebut harus mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP kalau dia memenuhi syarat subjektif dan objektif, dan penghasilan wanita kawin tersebut tidak dapat digabungkan dengan suaminya. Kalau biasanya bukan sebagai kepala keluarga, berarti penghasilan istri dilaporkan oleh suami, digabungkan dalam SPT suami gitu ya. Tapi kalau wanita kawin ini memilih dan statusnya kepala keluarga, berarti tadi harus mendaftarkan dan memperoleh NPWP dan penghasilannya tidak dapat digabungkan. Baik. Nah, kemudian tadi dibahas juga terkait dengan FTU. FTU. Family Tax Unit. Jadi apabila ini ada beberapa kriteria. Jadi kalau misalkan wajib pajak pria kawin atau wanita kawin memiliki suami yang tidak berpenghasilan. Jadi suami istri mungkin emansipasi ya, zaman sekarang masih banyak nih yang ini. FTU-nya siapa aja? FTU-nya itu Family Tax Unit adalah istri atau suami. Pertama WP itu sendiri, WP itu sendiri. Kemudian anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus. Kemudian istri atau suaminya dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat. Kemudian kalau dia itu wajib pajak pria atau wanita tidak kawin yang memiliki NPWP sendiri, maka Family Tax Unitnya adalah WP itu sendiri dan anggota keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus. Kemudian apabila wanita kawin ada perjanjian pisah harta atau memilih terpisah, maka FTU-nya adalah WP itu sendiri. Karena memang tadi memilih terpisah ya, berarti FTU ini memang dia menanggung diri sendiri. Kemudian kalau wanita kawin dengan status kepala keluarga,
maka FTU-nya itu adalah WP itu sendiri, anggota keluarga sedara atau semenda dalam garis keturunan lurus, dan anak yang belum dewasa, termasuk anak tiri atau anak angkat. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama itu unit keluarga itu bisa dari kakak sendiri atau kakak lain. Jadi tidak harus dalam satu kakak. Namun anggota keluarga yang didaftarkan tidak bisa didaftarkan di unit keluarga. Jadi kalau misalnya Nggak boleh double ya? nggak boleh double, nggak boleh masuk sana dan sini gitu. Enak dong dua ya nanti ya. PTKP-nya tambah. Tidak boleh seperti itu. Yang kedua, untuk penyampaian data unit keluarga dilakukan melalui mekanisme perubahan data. Ini untuk penambahan atau pengurangan FTU ini dilakukan melalui mekanisme perubahan data di Cortex atau bisa datang ke KPP. Di Cortex lagi ya, berarti lagi-lagi semua ada di Cortex. Bisa dilakukan sendiri. Kemudian di sini yang ketiga adalah data unit keluarga digunakan sebagai daftar anggota keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi dengan kepala keluarga sebagai penanggung kewajiban pajak dan dasar perhitungan besaran PTKP. Jadi FTU yang ada di Cortex itu menentukan PTKP sama siapa sih nanti perpajakannya juga ya. Penanggung siapa. Oke, berarti memang benar-benar FTU ini langkah awal ya untuk nanti pengimplementasian perhitungan pajaknya gitu ya Kak ya. Boleh nih. Nah, pokok yang akan kita bahas selanjutnya itu terkait dengan nomor identitas perpajakan. Oke, beda ya dengan NPWP tadi ya Kak ya. Kalau nomor identitas perpajakan gimana kalau nih? Jadi fungsi nomor identitas perpajakan itu hanya kepentingan administrasi perpajakan tertentu seperti pemberian akun wajib pajak. Jadi kalau misalkan contohnya itu istri NPWP-nya itu kan gabung dengan suami, tapi dia itu direktur. Jadi kan dia harus menjalankan Cortex sebagai impersonate sebagai direktur. Makanya PIC ya. Iya, dia itu NIK-nya itu hanya didaftar mendapatkan NIP aja, tidak diaktifasi menjadi NPWP. Kemudian terkait juga untuk penyetoran atau pelaporan pajak. Jadi kalau misalkan atau dia ada jual beli tanah, dari jual beli tanah itu tidak harus menjadi NPWP, tapi karena kan untuk validasi jual beli tanah itu kan lewat Cortex dan pembuatan billingnya pun lewat Cortex. Jadi harus didaftarkan dulu NIK-nya itu terregistrasi di Cortex terlebih dahulu. Kemudian pencantuman identitas pihak yang dilakukan output. Jadi kalau misalkan ada pemotong, jadi yang dipotong itu tidak harus punya NPWP. Jadi cukup terregistrasi di Cortex, itu NIK-nya itu bisa digunakan untuk pemotongan PPh maupun. Jadi NIK-nya itu hanya tervalidasi di sistem DJP, belum diaktifasi sebagai NPWP. Mungkin simpelnya NIK-nya ada didaftar di dalam Cortex ya, gitu di ya, di sistem ada, DJP. Cuman tidak diaktifasi menjadi NPWP. Berarti nggak langsung semuanya wajib tadi ya menjadi wajib pajak, hanya diregistrasi atau didaftarkan saja dalam sistem perpajakan dari Cortex sistemnya gitu. Ini ada beberapa kriteria, ada 6. Yang pertama yang bisa menggunakan nomor identitas perpajakan itu adalah SPLN yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi yang ditunjuk oleh MK untuk melakukan pemotongan, pemungutan, setor, dan lapor pajak. Contohnya ini yang ditunjuk sebagai pemungut atau yang PMSE, Mbak. PMSE ya. Ya, kemudian ada perwakilan negara asing, badan atau organisasi internasional beserta pejabatnya yang bukan merupakan subjek pajak. Kemudian SPLN yang berada di Indonesia dan sedang dilakukan penagihan pajak oleh DJP berdasarkan permohonan negara mitra atau yurisdiksi mitra. Jadi kalau misalkan ada SPLN tapi negara mitranya minta ditagihkan pajaknya di sini ya, itu harus diregistrasi dulu. Kemudian ada kriteria selanjutnya yaitu orang pribadi karyawan yang pada tahun berjalan akumulasi penghasilan belum melebihi PTKP. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang digaji akumulasinya itu belum melebihi PTKP, itu agar bisa dibuatkan bukti potongnya itu NIK-nya harus terregistrasi dulu, mendapat nomor identitas perpajakan di Cortex. Jadi misalkan dari Januari sampai Juni dia itu belum melebihi PTKP, baru melebihi PTKP-nya tuh di Juli. Jadi nanti di Agustus dia harus
NIK-nya harus sudah diaktifasi. Jadi wajib pajak ya. Kemudian ini wanita kawin digabung Mm-mm. dengan kewajiban perpajakan suami sepanjang telah menjadi FTU suami. Iya, Jadi udah intinya kalau didaftarin tadi ya. intinya kalau wanita kawin ini terregistrasi di Kortex, kuncinya adalah di suami dulu Kak Dea. Suami sudah punya NPWP dan istrinya sudah masuk di FTU suami. Nah, berarti ini tugasnya suami nih selain menjadi kepala keluarga di rumah tangga, ternyata juga menjadi kepala di FTU ya. Jadi memang di pajak juga jadi kepala keluarga. udah tanggung jawabnya memang dilaksanakan di berbagai bidang gitu ya para kepala keluarga ini. Berarti jangan lupa untuk mendaftarkan istri dan anak-anaknya. Jadi kalau misalkan istri mau membuat NPWP itu suaminya dulu. Suaminya nanti tinggal, karena kan satu keluarga tuh satu entitas ekonomi. Jadi kalau misalkan digabung tidak ingin PH atau MT, jadi suami dulu bikin NPWP, kemudian nanti baru istri dimasukkan di FQ suami. Nanti istri bisa mendapatkan nomor identitas perpajakan. Kemudian selanjutnya anak belum dewasa dan belum pernah menikah itu bisa diterbitkan nomor identitas perpajakan. Sama dengan wanita kawin tadi ya. Dan orang pribadi, terakhir itu orang pribadi atau badan lainnya sesuai ketentuan pasal 6 ayat 6 pasal 39 ayat 4 PMK 81 tahun 2024. Nah, tadi sudah kriteria-kriterianya, pendaftarannya juga sudah melalui Kortex ya, semuanya ada di Kortex. Dan mungkin kita bahas yang apa ini ya, kira-kira umum di masyarakat. Cara pendaftarannya, mungkin tempat pendaftaran. Jadi kalau untuk orang pribadi dan warisan belum terbagi itu ngikut sesuai tempat pendaftarannya, itu adalah di sesuai tempat tinggalnya. Kalau WP Badan dan Instansi Pemerintah itu sesuai tempat kedudukannya. Kalau WP Badan KSO itu mengikuti PMK KSO. Jadi biasanya ini tempat kedudukannya itu mengikut di form leadernya. Jadi perjanjian ya kan kerjasama KSO itu kan banyak ya. Jadi ngikutnya itu biasanya siapa form leadernya di PMK KSO. Kemudian ada WP instansi pemerintah yang ada di luar negeri itu mengikuti kantor pusatnya yang ada di Indonesia. Untuk jangka waktu pendaftarannya, kalau untuk WPOP usahawan itu adalah 1 bulan setelah kegiatan usaha. Kalau WPOP karyawan itu akhir bulan berikutnya setelah akumulasi penghasilan tahun berjalan itu melebihi dari PTKP. Tadi dijelaskan ya, Januari Juni belum sampai PTKP, nanti di atas PTKP Juli, berarti akhir Agustus harus sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, aktivasi NIK sebagai wajib pajak ya. Untuk warisan belum terbagi itu adalah akhir bulan berikutnya setelah orang pribadi meninggalkan warisan meninggal dunia. Untuk wajib pajak badan paling lama 1 bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Kemudian untuk WP Badan KSO itu mengikuti ketentuan di PMK KSO-nya. Kalau wajib pajak instansi pemerintah itu paling lama sebelum melakukan pemotongan dan atau pemungutan. Baik. Dan untuk pendaftarannya udah pasti udah banyak yang tahu ya. Online mana lagi atau Kortex. Pajak.go.id. Nah, tadi sudah membahas tentang pendaftaran, baik tata cara maupun jangka waktu pendaftaran. Sekarang kita bahas terkait ini, kan sudah didaftar ternyata datanya ada yang nggak sesuai nih Kak Uni. Memang harus ada yang disesuaikan. Nah, itu gimana? Untuk perubahan data wajib pajak bisa melakukan permohonan itu bisa secara elektronik melalui portal di Kortex, bisa melalui laman atau aplikasi terintegrasi DJP atau melalui kontak center. Bisa datang langsung ke KPP atau KP2KP atau tempat lain kayak misalkan layanan terpadu seperti MPP itu juga bisa, atau pos juga bisa. Kalau saya sih lebih milih yang nggak harus kemana-mana ya Kak ya, langsung aja di Kortex gitu. Jadi kan tadi dimanapun kapanpun dan paperless ya. Jadi 24/7 tengah malam mau berubah data pun bisa. Jadi harus nunggu hari kerja dan jam kerja ya Kak. Udah nggak check out tapi daftar Kortex ya kalau tengah malam ya. Flash sale-nya bukan flash sale. Bukan flash sale, tanggal live ya. Kita flash sale-nya dalam perubahan. Aduh, oke.
Nah, tadi sudah tentang perubahan data, terus kita bahas yang umum-umum terjadi aja nih. Apa ya Kak Oni ya? Tempat Pemindahan wajib pajak. Oh ya, misal pindah tinggal di mana domisilinya berpindah dari kota mana ke mana, itu masuknya gimana gitu ya Kak Oni ya? Iya, untuk perubahan data wajib pajak ini pun bisa dilakukan. Ini penelitiannya tetap dilakukan KPP lama, cuma nanti untuk penerbitan suratnya di KPP baru. Kalau dulu kan yang meneliti KPP lama, yang menerbitkan surat pindahnya pun KPP lama. Kalau sekarang itu yang menerbitkan surat pindahnya adalah KPP baru. Oke. Lanjut nih, tadi sempat dibahas tentang non efektif dengan non aktif. Nah, bedanya apa sih Kak Oni untuk status perpajakan WP dengan kategori non aktif? Jadi kriteria WP yang bisa menonaktifkan NIK-nya itu adalah apabila tidak memenuhi syarat objektif. Syarat objektif itu dari penghasilannya, misalkan penghasilannya sudah di bawah PTKP atau sudah tidak bekerja lagi, itu bisa dinonaktifkan. Kemudian wajib pajak orang pribadi yang berniat menjadi subjek pajak luar negeri. Jadi dia mengajukan menjadi permohonan sebagai subjek pajak luar negeri, dia juga bisa mengajukan dinonaktifkan dulu sebelum dia ditetapkan sebagai SPLN. Baik. Kemudian wajib pajak orang pribadi WPI yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, dan wajib pajak wanita kawin yang kewajiban perpajakannya digabung dengan suami. Jadi istri yang ingin gabung dengan suami melalui mekanisme skam kordusnya, prosedurnya adalah penetapan WP nonaktif. Kemudian ada WP badan yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, dan instansi pemerintah yang tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif. Untuk pengajuannya itu bisa melalui Kortex elektronik, melalui portal wajib pajak, bisa langsung ke KPP. Apabila terbit BPE itu prosesnya 5 hari kerja. 5 hari kerja ya? Iya. Nanti akan sejak maksimal 5 hari kerja nanti akan terbit surat penetapan penonaktifan NPWP atau surat penolakan. Nah ini dia, ternyata nggak lama-lama ya, 5 hari kerja sudah langsung terbit surat keputusannya. Nah, tadi berarti kita sudah kupas terkait pendaftaran. Terus kapan harus dan apa hari yang harus dilakukan oleh kepala keluarga ya kan. Terus ada lagi tentang perubahan data, baik secara data umum, informasi umum ataupun alamat. Dan bagaimana ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran atau pengajuan PKP. Nah, ini sudah cukup menjelaskan mungkin ya bagi wajib pajak ya Kak Oni ya terkait Per 7 2025. Sebenarnya wajib pajak misal kemarin sudah baca dan sudah mendengarkan live IG ini, tapi kok merasa masih ada yang perlu ditanyakan, dikonsultasikan, itu bisa kemana sih Kak Oni kalau ke KPP Semarang Barat? Jadi kalau misalkan untuk konsultasi ke KPP Semarang Barat kita ada saluran. Kalau misalkan by WA ada, bisa datang langsung ke KPP di helpdesk. Kalau ke WA bisa ke nomor 0851 6358 3501. Nah, kalau ke KPP nanti minta antrian B aja ke loket helpdesk. Nah, dan jangan lupa untuk wajib pajak untuk tetap terus mengikuti perkembangan dan update informasi yang dapat diakses di mana saja, termasuk di media sosial Direktorat Jenderal Pajak melalui Instagram, YouTube, dan informasi lainnya. Dan juga jangan lupa follow nih IG KPP Semarang Barat ya di @pajak_Semarang_Barat. Iya. Nah, terima kasih untuk kawan pajak yang sudah mengikuti dan mengapresiasi dan selalu setia untuk menggunakan Kortex sebagai solusi dari semua permasalahan perpajakannya. Dan semoga nanti kedepannya kita sama-sama saling berbenah dan semakin menjadi lebih baik dalam proses layanan Direktorat Jenderal Pajak sendiri, khususnya dari KPP Pertama Semarang Barat. Baik, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.